Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Sampai 6 malam saya ke-14 kaulah sareng ngajunan ke ibaratnya sehat, ibaratnya bisa laksanaaki perintah Allah arba pasah bulan Ramadan. Muka kesehatan kaulah sareng ajunan terusah ibadat dia kesehatan saya barokah ya din Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah, lanjutaki pengajian saya pribadi nerangake masalah keimanan dak Allah dan ngayakinin dak sifat-sifat Allah. Di antara sifat Allah senomor petok kadinto sifat kudrat, nomor belu sifat iradat. Seka dima Allah kadinto maknana sifat kudrat kadinto ko besar. Allah itu kuasa dan Allah itu iradah, menghendaki. Artinya segala sesuatu yang terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang dan yang akan terjadi itu dalam lingkup iradah dan kudratnya Allah, dalam kekuasaan, dalam naungan kekuasaan dan kehendaknya Allah. Tak satu pun yang terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang atau bahkan yang akan terjadi itu lepas dari kehendak dan dari kekuasaan Allah. Tidak satu pun. Hanya saja perlu diketahui bahwasannya kehendak dan kekuasaan Allah itu hanya berhubungan dengan sesuatu yang mungkin. Ini perlu saya tekankan karena banyak orang gak paham. Sifat kudrah dan sifat iradah itu hanya berhubungan kepada al-mumkinat, kepada sesuatu yang sifatnya mungkin. Karena kalau dijelaskan secara keseluruhan, yang ada ini ada 3. Ada wajib, ada muhal, ada jaiz atau mungkin. Wajib akli artinya sesuatu yang harus ada. Contohnya seperti Allah itu harus ada, namanya itu wajib. Wajib akli artinya akal gak terima kalau Allah disebut tidak ada, itu gak terima akal. Ada mustahil akli. Mustahil akli sebaliknya, semisal Allah disebut tidak ada, maka muhal secara akal mustahil, akal tidak menerima itu. Nah yang ketiga namanya jaiz. Jaiz akli artinya akal bisa menerima ya, bisa menerima tidak. Contohnya seperti manusia diciptakan kaula ban sampean bedeh, akal menerima. Kocak tade, akal juga menerima, maka itu disebut dengan jaiz atau mungkin. Nah, sifat kudrat dan sifat iradah ini hanya berkaitan dengan dengan sesuatu yang mungkin. Tak berkaitan kalaban pereng sewajib, tak berhubungan kalaban pereng semuhal. Contohnya, kalau memang Allah kuasa, mutlak kekuasaannya, kenapa kok Allah gak bisa menciptakan Tuhan lain? Ini pertanyaan bodoh kan? Kalau Allah itu kuasa, kenapa Allah kok tidak menampakkan di masjid ini? Katanya Allah kuasa. Nah itu pertanyaan bodoh. Kenapa kok bodoh? Karena sifat kudrat tidak berhubungan dengan muhal. Allah menciptakan Tuhan lain kan muhal. Allah mau menampakkan di sini secara fisik likat muhal. Jadi kudratnya Allah itu tak berhubungan dengan sifat muhal. Sehingga pertanyaan-pertanyaan orang yang seperti itu ada kadang-kadang. Kenapa kalau Allah itu kuasa kok tidak menciptakan anak? Kok Allah gak menciptakan anak saja sebagai wakil Allah di muka bumi ini? Kok harus mengutus Rasul? Kenapa kok gak menciptakan anaknya Allah saja? Allah mempunyai anak itu hukumnya muhal, mustahil.
Nah, kekuasaan Allah tidak ada hubungannya dengan sifat muhal. Berarti nggak mungkin terjadi. Itu. Yang kedua, sifat kudrat dan iradat itu kadang-kadang bersamaan dengan ridho Allah, kadang-kadang tidak bersamaan dengan ridho Allah. Contoh, orang yang kafir, orang yang tidak yakin kepada Allah, ingkar kepada Allah, tidak meyakini Allah sebagai Tuhannya, artinya kafir. Itu sudah dikehendaki dan diciptakan oleh Allah. Tetapi kehendak dan kekuasaan Allah menciptakan orang kafir itu tidak bersamaan dengan ridhonya. Artinya Allah gak ridho kepada mereka, tapi Allah menciptakan mereka. Allah menciptakan sesuatu tetapi Allah tidak meridhoinya. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga. Jadi sifat kudrat dan iradat terkadang bersamaan dengan ridhonya Allah, terkadang tidak bersamaan dengan ridhonya Allah. Makanya kita sebagai orang yang beriman seharusnya 24 jam mengharap kepada Allah agar supaya takdirnya Allah yang tebeh keabe yang terjadi kepada kita itu harus diminta agar supaya bersamaan dengan ridhonya Allah. Nah, ini penting. Karena semua yang terjadi itu karena kekuasaan Allah. Karena kekuasaan Allah. Khairuhu wa syarruhu minallah. Barang si bagus dan barang si coba engki dari Allah kabeh. Keng cuman beda seiridoin bi Allah, beda seiridoin. Contohnya seperti kafir Abu Jahal, kafir Abu Lahab. Kenapa Allah menciptakan Abu Lahab kafir padahal dia adalah pamannya Rasulullah? Kan itu sebetulnya kehendaknya Allah. Ya, kehendaknya Allah. Berarti kalau kehendaknya Allah, berarti dia sudah direstui Allah. Belum. Karena tidak semua kudrat iradahnya Allah itu bersamaan dengan ridhonya Allah. Sedaya nak dintos di bajingan, di maleng, di jambret, kak bisa pun dikehendakin sareng Allah, sudah ditakdir Allah ketika bisa. Cuman tidak diridhoi sama Allah. Nah, kalau sareng ajunan nyonda ke Allah malah mungkin takdir yang terus bergulir kepada diri kita ini 24 jam mengharap agar supaya terus dalam ridhonya. Karena kadang-kadang takdir itu tidak bersamaan dengan ridho Allah, kadang-kadang bersamaan dengan ridho Allah. Itu yang diharapkan. Mudah-mudahan kita kedepannya oleh Allah diberi takdir, diberi diberi bagian yang bersamaan dengan kehendak dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa la tadrib biha wajhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin. Allahumma ja'alna fi hadhihi lailatil mubarakah minas su'ada'il maqbulin wa naj'alna minal ashqa'il maqbudin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad